Ini adalah sebuah alur cerita tentang seorang wanita yang mencoba memulihkan ingatannya, namun malah mendapatkan sesuatu di luar dugaan. Dia merasa dapat melihat sekilas potongan kejadian yang akan terjadi untuk beberapa waktu ke depannya. Hingga dari sebuah penglihatannya itu mengarahkan pada kasus pembunuhan yang tak ia sangka terkait dengan masa lalunya. Awal kisah berfokus pada seorang wanita bernama Sojin yang baru sadar dari komanya akibat mengalami kecelakaan. Di sana sang suami bernama Ji-hun tak kuasa menahan air mata saat Sojin bisa kembali menatap wajahnya yang rupawan. Namun ingatan Sojin bermasalah, dia tidak bisa mengingat apapun akibat kecelakaan yang ia alami. Sepertinya Ji-hun begitu mencintai Sojin, dia dengan sabar merawatnya dan membuatkan catatan tentang latar belakang Sojin untuk membantu mengembalikan ingatannya. Esoknya Ji-hun membereskan rumah dan memasang lukisan indah di dinding karena Sojin sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua tampak bahagia, tak sabar untuk segera sampai di rumah. Ji-hun yang tinggal di sebuah apartemen meminta Sojin untuk menunggu sebentar di bawah karena dia ingin mempersiapkan sesuatu. Namun Sojin yang tak sabar menyusul Ji-hun dan tiba-tiba ada pemadaman listrik yang membuat Sojin cukup panik. Begitupun dengan Ji-hun karena dia tahu jika istrinya itu takut dalam kegelapan. Saat listrik kembali terhubung, Ji-hun melihat Sojin sudah tak sadarkan diri. Dia sangat khawatir dan meminta Sojin untuk kembali ke rumah sakit. Namun Sojin menolak karena dia merasa akan baik-baik saja. Sementara kejutan yang Ji-hun persiapkan kini menjadi berantakan akibat kejadian tersebut. Suatu hari, Ji-hun sedang melakukan wawancara untuk rencana kepindahannya ke Kanada. Sementara Sojin merasa bosan dan ingin mencari udara di luar dengan meminta izin pada Ji-hun. Entah kenapa Ji-hun cukup khawatir dan langsung pergi untuk menyusul Sojin. Di dalam lift, Sojin melihat seorang anak perempuan. Saat dia menyapanya, si anak itu mengacuhkan Sojin dan terlihat seperti ketakutan. Sojin yang diacuhkan masih berbaik hati mencoba membantu merapikan tas milik si anak yang terbuka. Tiba-tiba secara mengejutkan dia melihat bayang-bayang si anak yang akan mengalami kecelakaan. Jelas apa yang dilihatnya membuat Sojin cukup bingung, tapi dia tidak begitu mencemaskannya. Sojin pun melanjutkan jalan-jalan untuk mencari udara segar. Namun saat itu dia kembali dikejutkan dengan situasi di sekitarnya. Dia cukup yakin jika bayangan di dalam lift tadi benar-benar akan terjadi. Sojin pun mencoba bertindak untuk menyelamatkan si anak dan beruntungnya Ji-hun datang tepat waktu. Sementara si anak pergi begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ji-hun mengomel sambil membersihkan luka yang dialami Sojin. Sojin merasa bersalah dan hanya diam saja. Saat itu dia melihat darah di lengan baju Ji-hun. Ternyata luka Ji-hun lebih parah dibandingkan luka yang dialaminya. Sembari diobati, Ji-hun menanyakan mengapa Sojin melakukan hal berbahaya seperti tadi. Namun Sojin tiba-tiba merasa pusing dan mengingatkan Ji-hun jika Sojin telah lupa meminum obatnya. Malam itu dengan penuh misteri, kita diperlihatkan dengan seorang pria bertopi yang membawa koper di sebuah lokasi pembangunan. Dan keesokan harinya, Pak Kim, seorang penjaga di tempat tersebut, melaporkan ada pencurian yang terjadi di sana. Dia melaporkan jika CCTV di lokasi tersebut telah terputus dan ada beberapa barang yang hilang. Seorang polisi yang terlihat santai dan seperti tak peduli tampak mencurigai Pak Kim. Dia mempertanyakan kenapa Pak Kim masih berada di lokasi pada malam hari. Dia lalu meminta temannya untuk segera pergi dan meminta Pak Kim untuk membuat laporan barang-barang yang hilang dan siapa saja orang-orang yang pernah bekerja di sana. Di sebuah taman, Sojin melihat catatan tentang latar belakangnya yang ditulis oleh Ji-hun. Saat itu dia melihat anak perempuan yang telah ia selamatkan tempo hari.
Tiba-tiba bayangan aneh kembali terlintas. Lalu dia mengikutinya dengan harapan bisa menolong si anak karena dia yakin akan terjadi sesuatu. Untuk berjaga-jaga, Sojin menghubungi Ji-hoon memintanya segera datang. Dan di saat itu pula kejadian dalam bayangannya pun seketika benar-benar terjadi. Dari kejadian itu, Ji-hoon membawa Sojin ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi anehnya secara fisik keadaan Sojin terlihat baik-baik saja. Di sana Sojin menceritakan apa yang dialaminya pada dokter. Sehingga dokter pun menyimpulkan jika Sojin hanya berhalusinasi dan berpikir bisa melihat masa depan akibat kerusakan otak yang dialaminya. Namun Sojin yang merasa itu benar-benar sudah terjadi merasa tak terima karena sepertinya dokter sudah menganggap Sojin orang tidak waras. Sambil beranjak keluar, Ji-hoon mencoba menenangkan Sojin hingga terjadilah sebuah perdebatan di antara mereka. Untuk menenangkan Sojin, Ji-hoon membawanya ke sebuah pantai. Ji-hoon meminta maaf karena telah bereaksi berlebihan terhadapnya. Sojin yang sudah memaafkannya mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia ingin mencoba berenang. Dengan penuh rasa sayang, Ji-hoon pun mengajari Sojin untuk memberanikan diri berada di dalam air. Ji-hoon berkata bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Suatu pagi, Sojin sudah dipersiapkan makanan oleh Ji-hoon untuk sarapan. Saat itu, tiba-tiba polisi datang untuk menanyakan sesuatu pada Sojin. Tanpa rasa curiga, Sojin pun mempersilahkan mereka masuk. Si polisi menjelaskan jika sebelum Sojin mengalami kecelakaan, dia mendapatkan laporan dari rumah sakit tentang tangannya yang lebam. Mereka mencurigai jika suami Sojin melakukan tindakan KDRT. Namun mereka sadar jika Sojin saat ini pasti tidak akan ingat. Dan memang benar, Sojin pun menyangkalnya karena untuk saat ini memang tidak ada tindakan KDRT dalam rumah tangganya. Para polisi pun berpamitan dan saat melihat foto pernikahan, si polisi tampak heran dengan posisi si pria yang tidak umum karena berada di sebelah kiri pasangan wanita. Seperti biasa saat ini Sojin hendak jalan-jalan untuk mencari udara segar. Di dalam lift Sojin bertemu seorang gadis remaja. Dia membawakan sebuah amplop milik si gadis yang baru saja terjatuh. Seketika bayangan buruk kembali datang yang membuat Sojin terkejut. Si gadis keluar dari lift yang berada di lantai 7. Sojin pun mengikuti gadis itu dan saat si gadis akan masuk ke rumah, Sojin melarangnya dengan alasan bahwa akan terjadi hal buruk yang dilakukan oleh laki-laki pemilik luka di dagunya. Sojin terkejut ketika melihat bahwa laki-laki itu adalah ayah dari si gadis tersebut. Lalu dia menunggu si gadis hingga gadis itu keluar. Sojin mengikuti gadis itu pergi, namun saat berjalan seseorang menyapanya. Sojin yang bingung karena tidak mengenalnya berterus terang jika ia mengalami hilang ingatan. Si perempuan membawa Sojin ke sebuah sekolah seni. Dia menerangkan jika dulu Sojin bekerja di sana dan dia adalah Soyoung, rekan kerjanya. Di sana, Soyoung menanyakan kabar tentang suami Sojin yang memiliki cinta yang cukup aneh. Menurutnya, Ji-hoon sangat penyayang namun pecemburu. Sojin yang kebingungan hanya berdiam diri tak menjawab. Saat itu Sojin melihat kartu nama milik Ji-hoon. Dia melihat alamat perusahaan Ji-hoon. Sojin yang merasa aneh mulai mencari tahu tentang suaminya. Dan dia pun mendatangi kantor Ji-hoon. Setibanya di sana, seorang penjaga mengatakan bahwa Ji-hoon telah mengalami kebangkrutan 6 bulan yang lalu. Dan seorang pria sesekali datang untuk mengambil sesuatu. Singkat cerita, Sojin yang sudah berada di rumah langsung menanyakan kenapa dia tidak diberitahu jika usaha Ji-hoon mengalami kebangkrutan. Ji-hoon beralasan jika dia tidak ingin membuat Sojin khawatir. Dan saat ini dia telah menyiapkan keberangkatan mereka ke Kanada. Sojin menjadi bingung dengan apa yang sudah dialaminya. Dia tidak dapat mengingat apa-apa, tapi dia dapat melihat bermacam-macam bayangan di kepalanya. Entah itu ilusi atau kenyataan. Esok harinya, para polisi melanjutkan penyelidikan tentang kasus pencurian di tempat pembangunan.
Dia melihat CCTV jalan yang mengarah ke sana. Saat itu hanya ada satu mobil yang melewati jalan tersebut. Mereka melihat si pengemudi tidak lain adalah Ji-hoon. Sementara di tempat terpisah di sebuah rumah yang sangat berantakan, entah rumah siapa, Ji-hoon mengambil paspor milik istrinya. Dan masih di waktu yang sama, Sojin mendapatkan kiriman paket berisi barang-barang miliknya sewaktu di sekolah seni. Sojin tampak terkejut saat melihat isi paket ada beberapa foto dirinya bersama laki-laki lain. Dengan penuh kebingungan dia menuju ke rumah, lalu tiba-tiba seorang pria yang memiliki luka di dagu tak sengaja menabraknya. Di dalam lift, Sojin mendengar si pria membicarakan jika dia akan menjual anaknya sendiri. Lantas dia kembali melihat bayangan tentang pria itu yang akan membunuh anaknya. Spontan Sojin mencegahnya dengan ancaman dia akan melapor pada polisi jika terjadi sesuatu. Jelas hal itu membuat si pria menjadi marah hingga membuat Sojin terlempar keluar lift. Ji-hoon yang kebetulan baru pulang melihat Sojin, tapi anehnya dia tidak melakukan tindakan apapun, malah membawa Sojin ke rumah dan memberinya obat. Di sana Sojin masih panik dan mencoba menghubungi polisi, akan tetapi Ji-hoon mencegah sambil menenangkannya, namun dia mengabaikan apa yang Sojin takutkan. Sementara para polisi terus menyelidiki kasus pencurian yang dilaporkan oleh Pak Kim. Polisi itu menanyakan tentang latar belakang Ji-hoon pada Pak Kim. Pak Kim menjelaskan jika Ji-hoon adalah arsitek yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan ini. Namun dia mengalami kebangkrutan dan memiliki banyak hutang pada rentenir. Sudah beberapa bulan sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun. Kembali pada Sojin yang terbangun di tengah malam, dia pergi ke lantai 7 memastikan apakah si pria tadi benar-benar ingin menghabisi anaknya sendiri. Di sana Sojin terkejut dengan teriakan si gadis meminta tolong, lalu dia mendekati pintu tersebut mencoba mendengarkan apa yang sedang terjadi di dalam. Saat mau mencoba menekan bel, tiba-tiba pintu terbuka yang membuat Sojin berlari untuk bersembunyi. Terlihat seorang pria bertopi keluar dari ruangan tersebut dengan membawa sebuah koper yang cukup berat. Lalu si pria itu tidak sengaja menjatuhkan sebuah kalung tepat di hadapan Sojin yang sedang bersembunyi. Beruntung Sojin tidak ketahuan sampai si pria itu pergi dengan mengendarai sebuah mobil. Ternyata dia adalah Ji-hoon. Saat itu security menghentikan mobilnya bermaksud ingin memberikan paket milik Sojin yang tadi tertinggal di dalam lift. Ji-hoon pun membuka paketnya dan terlihat kesal ketika mengetahui apa isi paket tersebut. Keesokan harinya, seakan tak terjadi apa-apa, Ji-hoon membuat sarapan untuk Sojin. Namun Sojin yang penuh curiga menanyakan keberadaan Ji-hoon tadi malam. Dengan tenang Ji-hoon menjawab bahwa dia berada di rumah dan selalu di sampingnya. Saat ini perasaan Sojin berkecamuk. Dia tidak bisa lagi percaya pada suaminya. Hingga dia menanyakan pada teman kerjanya tentang suaminya itu. Teman Sojin menjelaskan dulu sebelum Sojin berhenti bekerja, dia mengatakan jika Sojin akan bercerai karena suaminya telah banyak berubah. Lalu Sojin menanyakan apakah dirinya memiliki hubungan dengan pria lain. Temannya menjawab jika suaminya memang berpikir seperti itu. Dari kata-kata temannya, Sojin semakin yakin jika suaminya adalah orang yang jahat. Dia lalu teringat paket yang tertinggal di dalam lift dan menanyakan pada penjaga apartemen. Namun si penjaga mengatakan jika paket tersebut sudah dia berikan pada Ji-hoon tadi malam. Sojin lalu pergi untuk mencari paket itu. Namun tanpa disengaja dia malah menemukan kalung yang terjatuh saat tadi malam. Di tempat lain, Ji-hoon yang sedang mempersiapkan keberangkatan ke Kanada meminta pada travel untuk menjadwalkan penerbangan mereka lebih awal. Saat itu juga Ji-hoon melacak keberadaan Sojin dari HP-nya. Dia melihat Sojin sedang berada di kantor polisi. Sojin melaporkan kejadian yang ia alami semalam. Dia merasa ada tindakan pembunuhan di unit 706. Dan saat Ji-hoon datang untuk menjemput Sojin, tiba-tiba Sojin menceritakan bahwa Ji-hoon adalah tersangka dari pembunuhan tersebut. Ji-hoon menerangkan jika itu hanya halusinasi Sojin saja dan meminta
meminta Sojin untuk pulang bersamanya. Karena polisi tidak percaya, Ji-hoon bersedia mengantar ke TKP yang Sojin sebutkan. Setibanya di TKP, Sojin sangat terkejut melihat keadaan rumah yang kosong. Lalu polisi itu mendapat kabar jika unit 706 memang sudah kosong sejak lama. Ji-hoon pun berpamitan meminta polisi untuk mengizinkan mereka pergi. Di rumah, Ji-hoon memberikan obat untuk Sojin. Ji-hoon mengatakan bahwa dia harus pergi untuk membereskan sesuatu sebelum akhirnya mereka meninggalkan Korea. Sojin lalu pergi keluar dan saat berada di dalam lift, Sojin merasa mengenal orang yang berada di depannya. Orang itu sedang berbincang dalam telepon yang mengatakan bahwa dia meminta seseorang untuk berhenti menemuinya. Saat itu pula Sojin mendapat bayangan bahwa orang tersebut sedang dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Sojin mengikuti orang itu. Ternyata prasangkanya memang benar. Rupanya laki-laki itu sedang ditagih seorang rentenir yang terus memaksanya memberikan stempel. Rentenir itu memberi waktu hingga malam ini. Saat itu si pria melihat ke arah Sojin dan menyapa seakan-akan mengenalnya. Dia juga mengajak Sojin untuk ke rumahnya. Karena penasaran, Sojin pun mengikuti pria itu. Di dalam rumah si pria mencari sesuatu dan dia menanyakan stempel ID milik mereka. Si pria itu meminta Sojin untuk menemuinya di lokasi tempat kerja jam 8 malam, kemudian berlalu pergi. Sojin masih sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia lalu melihat keadaan rumah itu. Dia tertuju pada satu foto yang terpajang. Foto itu adalah foto pernikahan mereka, persis seperti foto yang terpajang di rumahnya. Untuk memecahkan teka-teki ini, Sojin lalu pergi ke kantor Ji-hoon. Dia memotret alamat tempat pembangunan yang sedang ditangani suaminya. Kemudian dia pun mendatangi tempat tersebut. Di kantor polisi, Pak Kim yang tersudutkan mengakui pencurian di lokasi pembangunan. Namun dia mengatakan bahwa dia melihat seseorang memakai topi yang dia pikir orang itu adalah Ji-hoon. Di saat yang bersamaan, Sojin menghubungi polisi tersebut untuk melaporkan bahwa akan terjadi pembunuhan di lokasi pembangunan. Dan di waktu yang sama telah terbongkar jika suami Sojin ternyata bernama Sunwo. Siapakah Sunwo ini dan apa motifnya menyamar jadi Ji-hoon? Sojin yang sudah di lokasi melihat suami palsunya sedang menyeret seseorang lalu memasukkan mayat itu ke dalam sebuah bak. Namun sayang, Sunwo mengetahui keberadaan Sojin. Sojin yang ketakutan langsung berlari dan Sunwo pun mengejarnya. Sunwo meminta agar Sojin keluar dari persembunyian karena dia ingin menjelaskan sesuatu. Akhirnya Sunwo berhasil menemukan Sojin. Namun Sojin melakukan perlawanan dengan menggoreskan pisau pada pipi Sunwo. Di sana Sojin meminta Sunwo untuk mundur. Dia benar-benar sudah tidak percaya Sunwo. Yang dia tahu Sunwo adalah seorang pembunuh. Saat ketegangan itu terjadi, polisi datang dan lalu mengamankan Sunwo. Di sana Sojin bersikeras bahwa dia melihat Sunwo membunuh seseorang. Dia juga menunjukkan tempat di mana Sunwo menyimpan mayatnya. Namun betapa kagetnya Sojin jika bak mayat yang dia lihat kini telah menjadi sebuah kotak semen yang sudah kering. Dia juga memperlihatkan isi dari koper yang selalu Sunwo bawa. Tapi di dalam koper itu bukannya mayat. Yang dia temukan melainkan seperangkat perkakas. Melihat Sojin yang begitu terpukul, Sunwo menjelaskan jika itu semua hanya halusinasi Sojin saja. Sunwo meminta Sojin untuk menenangkan diri dan segera pulang. Namun saat itu si polisi berpikir keras. Dia menghentikan Sunwo dan mengatakan jika Sojin bukanlah istrinya. Tanpa diduga, si polisi membawa martil dan membongkar isi kotak semen. Betapa mengejutkan, benar saja isi dalam kotak semen itu adalah sebuah mayat. Polisi pun menangkap Sunwo dan membawanya ke ruangan interogasi. Di sana Sunwo mengakui semua perbuatannya termasuk aksi menyamar menjadi Ji-hoon yang rencananya dia akan membunuh Sojin dan mengambil uang asuransi dari kematiannya.
Sunwo mengakui jika dia mendatangi TKP untuk memastikan dan memindahkan mayat yang telah dia bunuh. Sojin yang mendengar itu menanyakan siapa sebenarnya Sunwo. Polisi menjawab jika Sunwo adalah kakak angkatnya. Dia juga memberikan alamat rumah asli Sojin. Di sana Sunwo yang berubah 180 derajat tidak menyangkal apa yang telah dituduhkan padanya. Namun Sojin masih penasaran jika apa yang dia lihat adalah potongan-potongan kejadian yang ia alami sebelum mengalami kecelakaan. Itu artinya saat kejadian Sojin berada di TKP. Dengan ketusnya Sunwo mengungkapkan jika Sojin memang tidak waras dan memintanya untuk melupakan semua kejadian itu. Akhirnya Sojin pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dia mendatangi apartemennya dan saat itu dia melihat gadis kecil yang telah dia selamatkan. Sojin menyapanya. Kemudian seorang anak laki-laki memanggil gadis itu dengan sebutan Sojin. Betapa kagetnya saat dia tahu bahwa anak laki-laki itu adalah Sunwo. Dia lalu mendatangi unit 706. Si gadis remaja membukakan pintu. Terlihat jelas di name tag seragamnya bahwa gadis itu pun bernama Sojin. Sojin lalu masuk ke dalam rumah. Dia melihat kalender yang sudah lama dan dia juga melihat si gadis sedang dipukul oleh ayahnya. Beruntung seorang pria datang dan memukul ayahnya hingga meninggoy. Pria itu lalu meminta si gadis untuk kabur dan mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa. Sojin yang melihat itu menyadari jika pria ini adalah Sunwo, sang kakak angkatnya. Dan kini akhirnya dia semakin sadar bahwa apa yang dia lihat adalah kenangan yang pernah dulu dia alami. Sunwo adalah kakak angkat yang rela melakukan apa saja untuk bisa melindungi Sojin. Masih di ruang interogasi, Sunwo pun memberitahu mereka bahwa ayahnya telah ia kubur di dalam sebuah koper. Di waktu yang bersamaan, Sojin mendatangi rumah aslinya. Saat itu pula Jihun asli datang. Sojin terlihat kaget karena mengira bahwa Jihun telah mati. Sojin yang ketakutan bersembunyi di dalam kamar. Dia menghubungi polisi dan mengatakan jika Jihun belum mati. Dan setelah dikonfirmasi ternyata memang benar mayat yang berada di dalam kotak semen bukanlah mayat Jihun, melainkan mayat rentenir yang menagih hutang pada Jihun. Sunwo yang mendengar itu begitu mengkhawatirkan Sojin hingga akhirnya dia berhasil kabur dari ruang interogasi. Kembali pada Sojin yang mencoba menyelamatkan diri, namun dia gagal karena Jihun memukul kakinya lalu mengatakan jika dia mendatangi sekolah seni dan mengetahui jika Sojin mengalami hilang ingatan. Dari sana dia sangat marah karena merasa Sojin sangat egois setelah apa yang dia perbuat padanya. Rupanya saat itu di lokasi pembangunan, Jihun sedang merencanakan kematian Sojin untuk mendapatkan asuransi dan uangnya akan dia bayarkan pada rentenir yang selalu menagihnya. Namun racun yang akan diberikan pada Sojin malah diminum oleh si rentenir dan sekalian saja Jihun menghabisinya. Di sana Sojin melihat apa yang telah dilakukan suaminya. Jihun mencoba ingin menjelaskan, namun Sojin yang tidak percaya meminta Jihun untuk tidak mendekatinya. Hingga akhirnya tas Sojin terjatuh dan terlihat sebuah buku panduan migrasi ke Kanada. Jihun yang melihat itu menjadi marah. Dia sangat cemburu pada Sunwo. Terjadilah pertikaian di sana dan untuk melindungi diri, Sojin terpaksa memukul Jihun hingga dia tak sadarkan diri. Sojin yang panik menghubungi Sunwo untuk datang. Sunwo yang begitu sayang pada Sojin membereskan kekacauan yang dibuat Sojin dan memasukkan mayat Jihun ke dalam sebuah bak yang sebelumnya telah terdapat mayat rentenir yang dimasukkan oleh Jihun. Sojin yang merasa bersalah nekat mengakhiri hidupnya dan itulah awal dari Sojin hilang ingatan. Namun tanpa Sunwo sadari, Jihun masih hidup dan kini datang untuk membalaskan dendam. Dari sinilah kita semakin paham jika potongan-potongan bayangan yang Sojin lihat memang kenyataan yang Sojin alami.
Kembali pada Sunwo yang mencari Sojin, dia tahu jika Sojin pasti mendatangi rumahnya. Saat sedang menaiki tangga, Sunwo berpapasan dengan Ji-hoon. Sunwo menanyakan keberadaan Sojin, namun Ji-hoon malah menusuknya dan mengatakan bahwa Sunwo telah terlambat. Dengan perut yang kesakitan, Sunwo harus bertahan untuk menemukan Sojin. Dia melihat Sojin tengah pingsan di sudut rumah. Singkat cerita, polisi pun menyusul ke alamat rumah Sojin. Di sana sang polisi berpapasan dengan Ji-hoon hingga akhirnya Ji-hoon pun berhasil ditangkap. Sementara Sojin dan Sunwo masih terperangkap di dalam kobaran api. Dan saat Sojin terbangun, dia menangis. Dia pun meminta maaf pada Sunwo karena kini dia telah mengingat semua ingatannya. Dan saat itu pula kobaran api semakin besar hingga menewaskan Sunwo yang melindungi Sojin dengan tubuhnya. Singkat cerita, kini Sojin telah dirawat dan para polisi itu memberikan sebuah flashdisk peninggalan Sunwo dari kantor imigrasi Kanada. Flashdisk itu ternyata berisi sebuah rekaman alasan Sunwo ingin secepatnya berimigrasi ke Kanada bersama Sojin. Dia ingin mewujudkan mimpi Sojin yang sejak dulu selalu diungkapkan pada Sunwo. Dan film pun tamat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika cerita ini membingungkan dan Mimin sarankan kalian harus menonton film versi fullnya. Terima kasih Mimin ucapkan buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya.